IALI Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia bagian dari anggota IFLA Asia Pasifik. Selamat pagi sahabat-sahabat pecinta dan penggemar tanaman hias, khususnya bagi sahabat-sahabat arsitek lanskap gitu ya. Kita lanjutkan. Nanti kita akan mencoba menyampaikan pemikiran bagaimana tips untuk memadukan tanaman hias dengan elemen-elemen estetis ya, entah itu cendera mata yang khas di Nusantara ya, maupun dari souvenir di luar negeri kita padukan dengan tanaman hias yang sesuai dengan kondisi rumah kita. Dan banyak cara untuk membuat rumah agar tampil cantik dan menarik sebetulnya ya. Jadi biasanya masyarakat menggunakan cara sederhana untuk mempercantik rumahnya dengan mendekorasi ya. Mendekorasi itu menggabungkan, mengkomposisikan antara tanaman guna mempercantik rumahnya dengan cara menata tanaman hias dan meletakkannya di teras maupun di dalam halaman rumah untuk mempercantik tampilan ruang. Dengan memanfaatkan tanaman hias, mungkin kita bisa memiliki rumah yang senantiasa asri dan segar. Kemudian dengan memilih berbagai ragam tanaman hias akan membuat rumah kita terasa nyaman dan enak dipandang. Jadi banyak tanaman hias yang bisa kita manfaatkan untuk mempercantik rumah, sekaligus baik dengan tanaman hias yang kecil, sedang maupun cukup bisa memilih jenis yang berbunga maupun yang hanya berdaun saja ya. Ya. Jadi satu tren bagi ibu-ibu rumah tangga memilih tanaman hias itu disesuaikan dengan kondisi rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi cobalah memilih tanaman sesuai dengan desain rumah kita. Jadi jumlah tanaman yang tepat agar ruangan yang tidak terlalu luas, tidak merasa pengap atau terlalu rame bentuknya, warnanya dan sebagainya. Maka pilihlah komposisi jenis daun ya, tempat menyimpan tanaman itu baik berupa pot-pot bunga dan tanaman hias ya, agar juga dirawat secara baik dan mudah. Dengan demikian maka sebetulnya di dalam mendekorasi tanaman hias di taman-taman kita, rumah-rumah kita, bisa kita sesuaikan atau kita padukan dengan elemen-elemen ornamen estetis yang lain seperti tadi ya, ada cendera mata dari Nusantara maupun souvenir dari luar negeri.
Jadi pada prinsipnya tanaman hias di iklim tropis, di daerah tropis itu ada proses yang disebut dengan transpirasi, yaitu tanaman hias akan melepaskan uap air, ya. Maka pilihlah jenis tanaman yang sejenis yang bisa kita kelompok-kelompokkan sehingga bisa berbagi di dalam melepas uap air. Dengan demikian akan meningkatkan kelembapan di dalam ruangan yang kering, ya, di dalam potnya, sehingga tanaman hias kita bisa hidup dengan baik, ya, dengan sehat. Tentunya ada berbagai penggunaan pupuk, baik pupuk alami maupun buatan, ya. Jadi bagaimana kita memadukan antara elemen-elemen estetis dengan tanaman hias yang kita punyai, ya. Mudah-mudahan tips praktis ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa lihat contoh praktis dari halaman rumah seorang dokter yang memperhatikan pada komposisi jenis pot maupun elemen-elemen estetis lain. Ya, ini salah satu contoh bagaimana mengelompokkan tanaman hias dalam satu kelompok, ya, sehingga kaladium ini nanti bisa berbagi penguapan airnya dari satu tanaman ke tanaman satunya lewat daun, ya, sehingga kita bisa melihat apakah kaladium ini akan subur atau tidak, ya. Dan alokasinya ini juga bisa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kaladium atau daun keladi. Juga ini, ya, komposisi dari tanaman hias dipadukan dengan elemen-elemen estetis cenderamata dari lukisan Bali, ya, pengosekan, ya. Ini juga ada lukisan khas tanaman lokasi bonsai, ya. Ada cenderamata juga dari Jepang yang khas, dan tadi lukisan ini bisa dipadukan dengan tanaman rambat yang hijau, ya, sehingga bisa terlihat ada keserasian antara lukisan dengan tanaman hias rambat. Ini ada janda bolong, ya, yang coba diposisikan dalam satu komposisi dengan philodendron marble vericata, ya. Ini juga ada dulu sangat terkenal ini, baik tanduk rusa maupun jemani, itu, ya, dipadukan juga dengan yang mudah dan praktis dan indah. Ini adalah tanaman palem bergu maupun palem kuning, ya. Juga ada bunga melati Belanda, ya. Bisa lihat juga komposisi antara sangkar burung dengan rak-rak pot, ya. Ini ada patung Bali, topeng Bali, ya. Jadi pemilihan pot itu juga jangan terlalu putih, gitu, ya, akan mengurangi konsentrasi fokusnya terhadap tanaman ini. Bolehlah berwarna beberapa bagian aja, ya. Ini ada beberapa cenderamata dari Madura dan Bali. Ini bisa diletakkan menjadi bagian dari elemen estetis. Kita sering mengenalnya sebagai pot tanah, tembikar, gitu. Juga yang menarik di sini adalah mencoba
rumah dokter ini meletakkan akuarium ini sebagai focal point-nya ya. Jadi titik fokusnya pada ikan di akuarium ya, dipadukan dengan wayang dari kayu dari daerah Jogja ini. Ya, ini bisa juga dipadukan dengan guci-guci dari Cina ya, maupun dari hiasan dinding Korea Selatan ya. Ada juga elemen-elemen cermin dari Bali ya. Kita bisa lihat beberapa tentang tanaman hias, meletakkan di teras yang tidak cukup begitu luas, tapi bisa kita nikmati dengan keindahan nilai-nilai estetikanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita memadukan antara elemen-elemen estetis dengan tanaman hias yang kita punyai ya. Mudah-mudahan tips praktis ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa lihat contoh praktis dari halaman rumah seorang dokter yang memperhatikan pada komposisi jenis pot maupun elemen-elemen estetis lainnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat, bisa subscribe, like, and share ya. Matur nuwun.